Bayangin deh, niat promosi sebuah game malah rugi puluhan juta. Hah? Halo Sobat DB News. Nah, hari Sabtu ini aku bakal bawain sebuah berita yang viral lagi di media sosial. Nah, hal ini juga terjadi karena salah satu konten kreator yang biasanya live streaming terkait game-game Kak, malah rugi puluhan juta rupiah. Betul. Nah, hal ini diduga karena adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi hingga 4 kali. Itu diduganya ya. Dan yang paling parah adalah cuplikan konten yang dibuat justru dicuri sama developer gamenya buat bahan promosi mereka sendiri. Nah, kedengarannya absurd banget kan? Tapi inilah mimpi buruk yang baru saja dialami oleh salah satu streamer terbesar Indonesia, yaitu Windah Basudara. Hari ini kita akan membongkar sebuah kasus lagi yang panas banget nih di komunitas para gamer dan kreator-kreator yang ada di Indonesia tentunya teman-teman. Nah, kasus antara Windah Basudara dengan game Upin Ipin Universe ini semua berawal saat Bang Windah melakukan sebuah live streaming dan memainkan game ini tentunya. Niat baik yang awalnya untuk mendukung dan mempromosikan sebuah game dari negara tetangga, tapi yang terjadi selanjutnya adalah drama penuh kerugian dan ironi tentunya teman-teman. Nah, kita akan bedah satu persatu 5 kerugian fatal yang dialami Windah Basudara saat live streaming. Oke, inilah 5 kerugian Windah Basudara saat live streaming terkait game Upin Ipin Universe. Kerugian yang pertama adalah bahkan sebelum masalah copyright ini terjadi adalah harga gamenya yang cukup mahal dan itu harganya cukup selangit banget Kak. Meskipun Kak, ini menjadi salah satu game terbaru, cuman harganya tuh udah gila banget, udah mahal banget gitu kan. Mungkin karena membawa nama Upin Ipin yang memang sudah menjadi salah satu kartun favorit sejak lama kayak gitu Kak. Nah, inilah berikut salah satu cuplikan Windah Basudara saat mengomentari terkait harga game dari Upin Ipin Universe ini. Kita tonton video yang berikut ini. Dan jangan lupa disimak ya guys. Betul, sedang live streaming dan memainkan game Upin Ipin yang biasanya tentunya sering kita lihat di televisi ya. Iya. Upin Ipinnya gitu ya. Nah, tapi ini agak lucu nih ya gamenya. Dia kok kayak ngerjain si kucing itu. Terus ini Ipinnya ada atuknya, loh kok ngebug atuknya tiba-tiba hilang tuh guys. Oke. Mbak Winda barusan main game Upin Ipin Universe yang memang secara visualnya memang mirip banget dengan kartun Upin Ipin yang kita lihat biasanya di televisi kayak gitu ya Kak ya. Dan ya permainannya cukup cukup asik mungkinnya terlihat dari yang sudah dimainkan oleh Bang Windah seperti itu. Dan dia kalimat terkait Rp654.000 untuk sebuah game yang kualitasnya masih cukup dipertanyakan oleh mungkin banyak orang ya yang mungkin belum bisa main game tersebut. Ini menjadi salah satu kerugian awal yang dialami oleh Bang Windah Basudara seperti itu. Oke, lanjut. Untuk kerugian yang kedua, promosi gratis tanpa bayaran. Live streaming Windah ini viral, exposure gamenya pun sampai naik drastis di Indonesia, teman-teman. Tapi apa yang dia dapat saat live streaming? Nol, dapatkan nol sekali. Nah, tidak ada kompensasi, tidak ada ucapan terima kasih. Tapi puncaknya ada di kerugian ketiga nih, yang paling fatal, teman-teman. Pendapatan YouTube-nya hilang karena ngeklaim hak cipta tentunya. Nah, habis ini kita akan tampilkan screenshot klaim copyright di YouTube Studio Windah Basudara dengan 4 klaim yang ada di satu video tersebut. Oke, kita putar videonya. Ini ceritanya Bang Windah lagi nggak mainin game Upin Ipin tadi ya, cuman sedang curhat gitu ya. Curhat season ya mungkin ya di audiensnya. 6 juta view dan ini kena copyright guys, ini kena copyright. Dispute gue intinya gue sampaikan bahwa ya kita streamer, Bang Windah ini kita coba beli, menceritakan gimana bahwa memang AdSense yang didapat dari YouTube itu emang akhirnya nggak didapatkan karena adanya klaim terkait hak cipta tadi gitu ya Kak ya. Betul. Dari AdSense yang nggak seberapa. Padahal rugi banget ya, itu views-nya sudah banyak banget yang lihatnya di live streamingnya Windah Basudara teman-teman. Itu gue bisa bilang ya
sekitar 10 sampai 20 juta lah mungkin ya. Jadi beliau mungkin. juga Mau mengatakan dimakan bahwa juga, sekitar cuy. kurang Mau lebih dimakan ada juga, 3 guys. 10, juta 20 penonton jadi itu akses pendapatannya ke kurang lebih sini 120 mereka. juta It's teman-teman, okay. tapi Gua nggak akhirnya beliau masalah nggak bisa 10, 20 mendapatkan. juta. Nah, gila kan teman-teman, kita bisa melihat video tersebut di mana Bang Windah Basudara juga menceritakan terkait satu videonya itu ternyata terdapat 4 klaim sekaligus dari Leh Kopak yang menjadi salah satu pemilik dari lisensi Upin dan Ipin seperti itu. Nah, potensi pendapatan puluhan juta rupiah dari video tersebut pun langsung hangus teman-teman. Padahal dia juga memainkan game secara resmi, dan ini yang bikin semua orang bingung, kok bisa sih hal ini bisa terjadi gitu Kak. Oke. Dan saat kita pikir masalahnya nggak bisa lebih buruk lagi, muncullah kerugian keempat yang paling ironis nih teman-teman. Klip kontennya justru dijadikan materi promosi tanpa izin oleh pihak dari penyelenggara game Upin Ipin tersebut Kak. Wah, ini cukup Oke. parah ya. Udah ngeklaim hak cipta tadi, udah ngerugiin Bang Nah. Winda, malah jadiin bahan promosi juga gitu. Waduh, parah sih emang ya. Lihat ini, di satu sisi konten Windah diklaim melanggar hak cipta dan nggak boleh dimonetisasi teman-teman. Nah, tapi di sisi lain, pihak yang ngeklaim justru dengan santainya nih mengambil cuplikan video itu untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Nah, ini bukan soal copyright lagi nih, tapi ini soal etika. Kamu nggak bisa menghukum seseorang karena menggunakan karyamu, lalu kamu sendiri mencuri karya orang lain itu untuk mengambil sebuah keuntungan, teman-teman. Wah. Yang paling penting nih, teman-teman, kerugian yang paling terakhir, kerugian yang kelima, yang sering dilupakan adalah waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia. Persiapan streaming, eksekusi berjam-jam, dan semuanya jadi beban alih-alih mengambil sebuah keuntungan. Wah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa Windah Basudara sendiri diklaim melanggar hak cipta, sedangkan di pihak satunya malah mengambil video Bang Windah dijadikan bahan promosi kayak gitu. Oke. Ini kan jatuhnya nggak saling menguntungkan ya Kak, tapi merugikan Betul, gitu saling kan, merugikan. merugikan salah satu pihak kayak gitu. Nah, kasus ini menjadi salah satu kasus yang lebih besar dari sekedar Windah versus Leh Kopak, karena ini adalah cerminan betapa rusaknya sistem konten ID di YouTube yang terjadi saat ini. Sistem otomatis ini nggak bisa membedakan antara pembajakan dengan promosi tulus seperti yang dilakukan oleh Windah Basudara tersebut. Prinsip fair use dengan penggunaan hal-hal yang wajar seharusnya melindungi konten seperti reaksi, review, ataupun kritik yang dilakukan oleh para content creator, teman-teman. Tapi di hadapan robot konten ID, kreator independen seringkali nggak punya kuasa nih untuk melawan korporasi besar seperti salah satu contohnya yaitu yang sedang dialami oleh Windah Basudara, Kak. Oh, gitu ya, Kak. Apa yang bisa kamu lakukan kalau mengalami hal serupa seperti ini, teman-teman? Kalau kontenmu diklaim, tapi pihak pengklaim justru memakai sebuah kontenmu. Wah, Bagaimana nih parah sikapmu, sih kalau teman-teman? Nah, yang pertama nih kita bisa kasih sebuah solusi, yaitu ajakan sengketa atau dispute di YouTube Studio. Nah, untuk yang kedua, jika perlu kalian ajukan laporan pelanggaran hak cipta balik melalui formulir DMCA. Nah, untuk yang ketiga nih kalian teman-teman, jika kerugiannya besar, konsultasi hukum bisa jadi pilihan yang tepat tentunya. Nah gitu, jadi teman-teman kalau misal, semoga nggak terjadi lagi ya Kak, Oke, konten-konten kreator kayak gini ya, yang betul, pelanggar betul. hak cipta dan lain sebagainya. Kalian bisa melakukan 3 solusi yang sudah kita berikan untuk teman-teman Sobat Debingers kali ini, kayak gitu. Nah, kasus terkait Windah Basudara ini bisa menjadi pelajaran lah bagi semua konten kreator ataupun yang mau merintis nih jadi konten kreator juga Kak. Oke, Nah, kita oke, harus oke. lebih waspada dan juga untuk saat ini kita bisa lebih belajar dari beberapa pengalaman-pengalaman sebelumnya dan kita berani untuk bersuara nih ketika ada sistem yang jelas-jelas tidak adil terhadap kita, diri sendiri kayak gitu. Nah, bagaimana nih menurut kalian, apakah yang dilakukan oleh Bang Winda ini salah atau benar, ataukah yang dilakukan oleh tim ataupun pihak dari Leh Kopak ini juga benar? Kalian bisa langsung aja tulis kolom komentar di bawah ini. Kalian bisa menyuarakan pendapat kalian dan kita bisa diskusi-diskusi kecil untuk memandang permasalahan ini secara netral dan juga sehat kayak gitu. Oke.
Nah, oke teman-teman. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa kalian tekan tombol like, komen, dan yang paling penting nih teman-teman, subscribe tentunya channel DB News dan nyalakan sebuah loncengnya. Nah, kita punya satu info penting nih buat kalian semua. Buat kalian yang ingin cari laptop tentunya, PC atau aksesoris IT apapun, baik itu buat kerja, sekolah, atau jadi konten kreator kayak Bang Winda. Nah, kalian bisa wajib banget cek aplikasi yang ada di DB Klik, teman-teman. Nah, kalian juga bisa langsung aja download DB Klik di aplikasi Play Store untuk Oke. mendapatkan banyak promo-promo menarik lainnya, kayak gitu. Promo-promo. Nah, langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah ini ya, teman-teman. Nah, thank you banget sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu tonton dan pantengin DB News. Nah, aku Farah. Dan aku Arya. Terima kasih dan Sampai jumpa, teman-teman.